Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siraj Maulana. Di sini saya akan menjelaskan sistem akuntansi yang ada di Amerika dan Singapura. Dan di sini saya akan mulai dari sistem akuntansi yang berada di Amerika. Sistem United Amerika tidak memiliki persyaratan legal untuk publikasi mengenai laporan audit periodik keuangan. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk di bawah hukum negara, bukan hukum federal. Akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Serikat Swasta, Badan Standar Akuntansi Keuangan atau Financial Accounting Standard Board (FSAB). Namun sebuah lembaga pemerintah, Komisi Pengawas Pasar Modal atau Security Exchange Commission (SEC) juga memiliki kekuasaan untuk menerapkan standarnya sendiri. Serupa dengan banyak negara lain berlatih di bawah common law system, pemerintah Amerika Serikat tidak secara langsung menetapkan standar akuntansi dengan keyakinan bahwa sektor-sektor swasta memiliki pengetahuan yang lebih baik dan sumber daya. US GAAP tidak tertulis dalam undang-undang, meskipun United States Securities and Exchange Commission mensyaratkan bahwa hal itu harus diikuti dalam pelaporan keuangan. Ada beberapa organisasi yang mempengaruhi GAAP di Amerika Serikat, diantaranya adalah 1. United States Securities and Exchange Commission (SEC), Amerika Komisi Sekuritas dan Bursa, itu bahasa Indonesianya. Yang kedua itu ada America Institute of Certified Public Accountants (AICPA), atau yang bisa dibilang bahasa Indonesia itu Amerika Ikatan Akuntan Publik Bersertifikat. Yang ketiga itu adalah Financial Accounting Standard Board (FASB), alias Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Radatul Hayati dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas tentang sistem akuntansi negara Singapura. Standar akuntansi dikenal sebagai Singapore Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan atau SFR, dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada setelah tanggal 1 Januari 2003 memiliki mematuhi SFRS. Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas, tetapi juga kewajiban untuk membawa tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan. Secara garis besar, ada 4 pokok yang diatur dalam standar akuntansi. Yang pertama, berkaitan dengan definisi elemen laporan keuangan atau informasi lain yang berkaitan standar akuntansi untuk menentukan apakah transaksi tersebut harus dicatat dan dikelompokkan ke dalam aktiva, hutang, modal, pendapatan, dan biaya. Yang kedua, adalah pengukuran dan penilaian pedoman digunakan untuk menentukan nilai dari suatu elemen laporan keuangan, baik pada saat terjadinya transaksi keuangan maupun pada saat penyajian laporan keuangan pada tanggal neraca. Ketiga, yaitu dimuat dalam standar dalam pengakuan kriteria yang digunakan untuk mengakui elemen laporan keuangan sehingga elemen tersebut dapat disajikan dalam laporan keuangan. Yang keempat adalah penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Komponen keempat ini digunakan untuk menentukan jenis informasi dan bagaimana informasi tersebut disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Contoh standar akuntansi di Singapura yaitu IFRS 2, FRS 18, PSAK 2, dan PSAK 18. Selanjutnya kita akan membahas tentang laporan keuangan di Singapura. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, jika laporan keuangan di Singapura sendiri karena mengacu pada IFRS, maka laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan di negara Singapura yaitu: yang pertama, laporan posisi keuangan; yang kedua, laporan laba rugi komprehensif; yang ketiga, laporan perubahan ekuitas; yang keempat, laporan arus kas; yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Set keseluruhan standar akuntansi di Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda, dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRX. Misalnya FRS 1, setiap standar mencakup topik tertentu, seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Cesarianti. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan yang ada di USA. Laporan tahunan yang semestinya dibuat oleh perusahaan besar di Amerika Serikat
meliputi laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan utama. Laporan keuangan itu yang berisi laporan laba rugi, arus kas, laba komprehensif, dan ekuitas pemegang saham. Dan diskusi manajemen dan analisis atas hasil operasi dan kondisi keuangan. Penghasilan atas kebijakan akuntansi dengan pengaruh paling penting terhadap laporan keuangan. Dan catatan atas laporan keuangan, kemudian perbandingan data keuangan tertentu selama 5 atau 10 tahun. Dan yang terakhir yaitu data kuartal terpilih. Laporan keuangan konsolidasi bersifat wajib, dan laporan keuangan Amerika yang diterbitkan biasanya tidak memuat hanya laporan induk perusahaan saja. Aturan konsolidasi mengharuskan seluruh anak perusahaan yang dikendalikan, yaitu dengan kepemilikan yang melebihi 50% dari saham dengan hak suara, harus dikondisikan secara penuh. Walaupun operasi anak perusahaan tersebut tidak homogen, laporan keuangan interim atau kuartalan diwajibkan untuk perusahaan yang sahamnya tercatat pada bursa efek utama. Laporan ini biasanya hanya berisi laporan keuangan ringkas, tidak diaudit, dan komentar manajemen secara singkat. Kemudian ada sistem hukum akuntansi di USA. Perusahaan di Amerika Serikat dibentuk berdasarkan hukum negara bagian, bukan hukum federal. Setiap negara bagian memiliki hukum perusahaannya sendiri. Secara umum, hukum berisi ketentuan minimal atas pencatatan akuntansi dan penerbitan laporan keuangan secara periodik. Banyak hukum perusahaan ini yang tidak ditegakkan secara ketat, dan laporan yang diserahkan kepada badan-badan lokal seringkali tidak tersedia untuk publik. Karenanya, ketentuan pelaporan keuangan dan audit tahunan secara realitas hanya terdapat pada tingkat federal. Setiap yang ditentukan oleh SEC memiliki kekuasaan atas perusahaan-perusahaan yang mencatatkan sahamnya pada bursa efek, dan perusahaan sahamnya didagangkan oleh over the counter. Perusahaan dengan kewajiban terbatas lainnya tidak menghadapi ketentuan wajib untuk laporan keuangan, sehingga membuat Amerika Serikat tidak terlihat normal menurut standar internasional. Saya Tabasadus Bari. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sistem hukum akuntansi. Jika sebelumnya membahas tentang sistem hukum akuntansi yang berada di Amerika Serikat, kali ini saya akan membahas sistem hukum akuntansi di Singapura. Singapura memiliki sistem hukum biasa dengan Undang-Undang Dasar tertulis yang dianggap sebagai hukum tertinggi Republik. Terdapat juga Perjanjian Hak Asasi Manusia yang berisi hak-hak dasar seperti hak seseorang untuk memiliki pengacara dan mengetahui alasan penahanan, perlindungan atas bahaya dan hukum pidana retrospektif, persamaan dalam perlindungan, dan hak warga negara untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat. Kebanyakan hak dibatasi dan dapat dikurangi dengan alasan-alasan tertentu. Namun, terdapat dua hak absolut, yaitu kebebasan dari perbudakan dan kebebasan warga negara dari pembuangan. Singapura mewariskan sistem pemerintahan parlemen yang mengikuti model Westminster Inggris. Di dalamnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar terdapat kepala negara, presiden yang bertindak atas nasihat kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dan bertanggung jawab terhadap parlemen. Presiden menunjuk seorang Perdana Menteri yang menurutnya diyakini oleh mayoritas anggota parlemen. Singapura juga memiliki Undang-Undang Dasar tertulis yang didasarkan atas Undang-Undang Dasar asli negara pada tahun 1963 dengan beberapa konsep yang diturunkan dari Undang-Undang Dasar Malaysia yang ditarik dari pengalaman Amerika Serikat dan India. Negara ini merupakan negara uniter dengan pemerintahan pusat yang kuat yang tidak memiliki pemerintahan lokal karena untuk negaranya yang kecil, kecuali majelis kota yang memiliki kewenangan terbatas di bawah Undang-Undang Majelis Kota untuk mengelola kota baru atau daerah tempat tinggal. Dengan pasal 4,
Undang-Undang Dasar merupakan hukum tertinggi Singapura dan setiap hukum yang dikeluarkan badan pembuat undang-undang yang tidak konsisten dengan Undang-Undang Dasar akan dibatalkan atas dasar tidak konsisten. Meski hukum di Singapura diwariskan dari hukum Inggris dan India Britania dan meliputi banyak elemen hukum umum Inggris. Dalam beberapa kasus, hukum ini keluar dari warisan tersebut sejak kemerdekaan. Contohnya adalah pengadilan oleh juri dihapuskan. Singapura memiliki hukum dan penalti yang meliputi hukum korporal, yudisial dalam bentuk pencabukan untuk pelanggaran seperti pemerkosaan, kekerasan, kerusuhan, penggunaan obat-obat terlarang, vandalisme properti, dan sejumlah pelanggaran imigrasi. Singapura juga memiliki hukum mati wajib untuk pembunuhan tingkat pertama, penyelundupan obat-obatan terlarang, dan pelanggaran senjata api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Nurwinarno. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber pendanaan. Sumber pendanaan negara Amerika Serikat yaitu berkenaan dengan sistem pembiayaan perusahaan. Bursa Efek Amerika Serikat menyediakan pasar yang penting untuk meningkatkan modal baru. Mereka menarik daftar pendaftar asing yang berusaha meningkatkan modal di pasar Amerika Serikat. Bank umum dilarang memiliki blok pengendali saham di perusahaan non-perbankan. Sistem pembiayaan perusahaan memungkinkan perusahaan dibiayai dengan berbagai cara. Utang dan ekuitas dapat memiliki berbagai bentuk dan mungkin disediakan oleh berbagai jenis individu dan lembaga. Cara perusahaan dibiayai mempengaruhi akuntansi dalam beberapa cara. Misalnya, jika ekuitas relatif lebih penting daripada pembiayaan hutang, peraturan akuntansi lebih mungkin dirancang untuk memberikan informasi yang melihat ke masa depan agar investor membuat keputusan yang efektif. Jika pembiayaan hutang dipandang lebih penting, aturan pengukuran akuntansi akan relatif lebih konservatif karena mereka berusaha melindungi kreditor. Kemudian sistem pendanaan negara Singapura pada dasarnya merupakan suatu negara tersendiri yang menitik beratkan kepada ekonomi berorientasi ekspor, di mana peran pemerintah dalam mendukung pembiayaan pembangunan sangatlah besar. Sebagai sebuah negara, kota Singapura memiliki konsistensi pertumbuhan ekonomi tingkat tinggi, rata-rata 11%, neraca pembayaran surplus, tingkat penanaman modal asing yang tinggi, cadangan devisa yang besar, dan utang luar negeri yang minimal. Setelah PDB-nya berkurang minus 6,8% pada kuartal keempat tahun 2009, Singapura mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia dengan pertumbuhan PDB 17,9% pada pertengahan pertama tahun 2010. Singapura memiliki ekonomi pasar yang sangat maju yang secara historis berputar di sekitar perdagangan entrepot bersama Hong Kong, Korea Selatan, dan Taiwan. Singapura adalah satu dari 4 macan Asia. Ekonominya sangat bergantung pada ekspor dan pengolahan barang impor, khususnya di bidang manufaktur yang mewakili 26% PDB Singapura tahun 2005 dan meliputi sektor elektronik, pengolahan minyak bumi, bahan kimia, teknik mekanik, dan ilmu biomedis tahun 2006. Singapura memproduksi sekitar 10% keluaran wafer dunia. Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan merupakan pusat pertukaran mata uang asing terbesar keempat di dunia setelah London, New York, dan Tokyo. Bank Dunia menempatkan Singapura pada peringkat hub logistis teratas di dunia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.